Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Reza Pratama dari kelas Kewirausahaan 1 Universitas Mercubuana dari Keranggan. Di sini saya akan menjelaskan pitch deck yang saya dan tim saya buat mengenai ide bisnis coklat sayuran. Ini adalah timnya, ada 4 orang timnya. Ada Rizky, saya sendiri sebagai manajer. Lalu ada Andika sebagai bagian keuangan. Ada Fahmi di bagian PIC, bagian promosi. Oh, ada Syahrizal di sini di bagian PIC penjualan. Lalu dosen saya namanya Bapak Agus Supriyanto. Saya di kelas Kewirausahaan 1 hari Jumat jam 14.00 sampai 16.30 di ruangan DC 211 di reguler 1. Oke, kita berkenalan dulu dengan tokoh utama di dalam usaha bisnis ini. Kita berkenalan dengan ada bocah perempuan namanya Sarah. Dia berusia 9 tahun. Nah, layaknya anak berusia 9 tahun, dia tidak suka mengonsumsi sayuran. Menurut dia rasanya pahit. Tapi dia suka dengan yang memiliki rasa manis. Contohnya adalah coklat. Dia nggak suka sayuran, tapi dia suka coklat. Nah, eh, seperti yang kita tahu, anak-anak sangat membutuhkan sayuran kan. Anak-anak sangat membutuhkan zat-zat bergizi di dalam sayuran tersebut. Dibandingkan dengan coklat yang tentunya zat-zatnya kurang banyak dibandingkan sayuran. Nah, orang tua Sarah pun bingung gimana sih caranya supaya anaknya itu dia bisa makan sayuran. Padahal Badan WHO itu menganjurkan bahwa anak usia sekolah, anak seusia Sarah, itu mengonsumsi sayur dan buah sebanyak 300 sampai 400 gram. Nah, tapi sebuah riset itu menyebutkan bahwa 93,5% masyarakat Indonesia di bawah 10 tahun seusia Sarah itu dia kurang mengonsumsi sayuran sesuai anjuran. Nah, jadi apa solusinya? Apa solusi yang kami tawarkan? Kenapa tidak kita satukan saja coklat dengan sayuran? Kita satukan rasa makanan yang disukai oleh anak-anak dengan makanan yang tidak disukai oleh anak-anak. Kita satukan coklat dengan sayuran. Nah, muncullah sebuah ide yaitu coklat sayuran. Nah, apa sih kelebihan produk ini? Apa sih kelebihan bisnis ini? Yang pertama rasanya manis, karena tujuan utamanya itu adalah membiasakan anak-anak mengonsumsi sayuran. Maka dari itu rasanya harus manis, harus menutupi rasa pahit yang dihasilkan dari sayuran, sehingga anak pun senang memakannya. Lalu tujuan utama kita kan untuk menurunkan 93,5% tersebut kan. Dari itu sasaran kita adalah seluruh kalangan masyarakat, mau itu masyarakat atas, menengah ataupun bawah. Maka dari itu harganya harus murah supaya setiap kalangan masyarakat mampu untuk membelinya. Dan di dalam coklat tersebut kita akan adakan kita masukkan selai sayuran yang tentu saja mempunyai zat-zat bermanfaat yang dapat diserap oleh tubuh anak-anak yang sangat dibutuhkan tentunya oleh anak-anak. Nah, dengan adanya bisnis ini diharapkan para orang tua itu bisa mengajarkan anaknya untuk terbiasa memakan sayuran. Kita kurangi persentase bahwa 93,5% anak kurang dalam mengonsumsi sayuran. Target kita yaitu adalah dewasa dan juga anak-anak. Kenapa dewasa dan juga anak-anak? Karena tujuan bisnis ini adalah untuk membuat orang dewasa, yaitu para orang tua, bisa mengajarkan anak-anaknya dalam mengonsumsi sayuran. Maka target konsumen di dalam bisnis ini yaitu para orang tua, yaitu para dewasa, dan para anak-anak. Nah, ini ada posisi bisnis kami dibanding bisnis-bisnis lainnya. Tentu saja bisnis ini harus bergizi. Karena kalau tidak bergizi, apa bedanya dengan coklat-coklat lainnya yang dikonsumsi oleh anak-anak? Bisnis ini juga harus murah, karena harus bisa diakses oleh semua kalangan. Maka dari itu bisnis ini lebih bergizi dan lebih murah dibandingkan dengan bisnis-bisnis lainnya.
Ini adalah proyeksi pendapatan yang akan didapatkan oleh bisnis kami. Kami proyeksikan bahwa bisnisnya akan mendapatkan pendapatan dari dua sumber, yaitu penjualan produk dan pembuatan acara. Nah, pembuatan acara di sini yaitu seperti kita akan membuat suatu acara di mana kita akan mengumpulkan bisnis-bisnis kecil lainnya di dalam satu tempat. Jadi masyarakat Indonesia yang tertarik untuk melihat-lihat bisnis-bisnis kecil lainnya dapat berkunjung ke acara tersebut. Nah, sumber pendapatan dari pembuatan acara tersebut kita akan dapatkan dari yang pertama adalah penjualan tiket, yang kedua adalah penyewaan stand-stand yang akan kita sewakan kepada bisnis-bisnis kecil yang lainnya itu. Nah, dapat dilihat dari ini bahwa proyeksi pendapatan ini kita akan terus untung di tiap tahunnya. Karena setiap tahunnya pasti ada anak-anak yang mengalami kesusahan mengonsumsi sayuran. Maka dari itu setiap tahunnya pasti ada para orang tua yang akan membeli produk ini. Nah, ini ada capaian kita, milestone kita di tahun 2020, Desember 2020, kita harapkan kita akan mempunyai rumah produksi atau sebuah pabrik, sehingga produksi akan terus berjalan dengan lancar. Lalu di Desember 2021, kita akan buka cabang di seluruh Jabodetabek, kita perluas penjualan lagi. Lalu Desember 2022, kita perluas lagi jadi seluruh Indonesia, kita buka cabang di seluruh Indonesia, dan di Desember 2023 kita akan menjadi startup unicorn. Kita akan menjadi startup unicorn, dan di Desember 2024 kita akan diliput oleh media lokal maupun asing, dan di Desember 2025 kita akan perluas lagi, bukan hanya di Indonesia tapi di mancanegara, kita akan go internasional. Nah, ini adalah strategi yang kita akan gunakan untuk mencapai milestone tersebut. Di fase 1, kita akan adakan soft launching. Kita akan buka toko di Kota Bekasi, kita akan kenalkan produk kita ke masyarakat luas. Kita akan kenalkan supaya masyarakat mengetahui tentang produk kita. Lalu pada fase 2, setelah masyarakat mengetahui tentang produk kita, setelah mencoba tentang produk kita akan adakan grand launching. Kita buka rumah produksi, lalu kita buka toko di ibu kota Indonesia, di kota Jakarta. Lalu di fase 3 kita akan buat varian baru bertujuan untuk membuat masyarakat tetap minat terhadap usaha ini. Kita akan membuat masyarakat tetap minat untuk membeli produk ini. Lalu kita akan perluas lagi daerah penjualan menjadi di daerah Jabodetabek. Lalu di fase 4 kita akan usahakan untuk diliput oleh media lokal. Karena di fase 3 kita kan sudah membuka usaha seluruh Jabodetabek, kita pasti akan membuat media lokal tertarik untuk meliput kita. Lalu karena media lokal tertarik untuk meliput kita, dan alhasil masyarakat yang awalnya tidak tahu pasti akan tahu tentang usaha bisnis ini. Maka dari itu kita perluas lagi penjualan di seluruh Indonesia. Dengan adanya penjualan di seluruh Indonesia, dengan adanya toko di seluruh Indonesia, media asing pasti akan tertarik dengan usaha bisnis ini. Maka dari itu kita akan diliput oleh media asing, dan di fase 5 kita akan perluas lagi penjualan ke luar negeri, karena masyarakat dari luar negeri pasti akan tertarik dengan produk-produk yang dihasilkan oleh usaha bisnis coklat sayuran ini. Lalu kita akan buka toko di luar negeri untuk mempermudah masyarakat di luar negeri untuk membeli produk kita ini. Nah, untuk melaksanakan strategi tersebut, kita membutuhkan suatu dana yang yaitu sebesar Rp3.400.000, dan Rp3.400.000 ini nanti akan dialokasikan kepada pemasaran
sebesar Rp800.000, modal kerja sebesar Rp850.000, rekrutmen sebesar Rp750.000, dan pengembangan produk sebesar Rp1 juta. Oke, kalau misalkan Anda tertarik mengenai coklat sayuran ini, Anda dapat mengetahuinya lebih lanjut. Alamat kita ada di Jalan Raya Bekasi nomor 12 di Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan nomor telepon 6281 310584 112. Anda dapat email kami, menghubungi melalui email kami yaitu info@coklatsayuran.com, atau Anda juga dapat mengunjungi alamat website kami yaitu www.coklatsayuran.com. Oke, sekian presentasi pitch deck usaha bisnis coklat sayuran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.